Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majelis Taklim Al-Hidayah yang sedalam lindungan biasa. Hidayah, sakinah, enggak cukup hidayah aja. Hidayah, sakinah. Padahal kalau orang mendapatkan hidayah pasti tenang. Nah, makanya untuk menguatkan buat ibu-ibu ditambah hidayah, sakinah ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Surga karya Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud hafizahullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang hak istri yang wajib untuk dilaksanakan oleh para suami. Dan kita sudah secara detail kupas tuntas dalam rangka untuk menekan para laki-laki agar laki-laki tersebut paham dan mengerti bagaimana hak ya istri yang wajib yang mereka laksanakan. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada keutamaan bersikap sabar ketika tertimpa musibah. Subhanallah. Kalau kita berbicara tentang masalah kesabaran, as-sabru itu sinonimnya adalah al-habsu, menahan diri. Menahan diri di sini, menahan diri hati kita ini jangan sampai bersikap suudzon atau berburuk sangka terhadap apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan dan putuskan. Dan menahan diri dari lisan agar jangan sampai lisan ini mengucapkan kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang seakan-akan menunjukkan tidak ridhonya dia terhadap keputusan Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga menahan diri anggota badan ini, raga ini, agar jangan sampai dia bersikap sesuatu yang mengakibatkan dosa yang dia dapatkan.
Maka dari sini kita bisa simpulkan sabar itu menahan diri, ya, itu bisa berkaitan dengan qalbu, hati kita. Jangan sampai bersikap su'udzon, berburuk sangka akan keputusan Allah Jalla wa'ala, dan juga tidak ridha akan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga menahan lisan agar jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak layak, seakan-akan dia tidak suka dengan keputusan dan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga menahan jiwa raga ini atau diri ini, ya, anggota badan ini, jawarih ini, agar jangan sampai dia bersikap menunjukkan dia tidak suka dengan apa yang diputuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Di sini Asy-Syaikh Hafizahullah menguraikan tentang keutamaan sabar. Sabar ini, ya, setengah keimanan. Subhanallah. Sabar itu apa? Setengah keimanan. Dan pahalanya unlimited. Pahalanya tersebut tanpa batas. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala jelaskan dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-10. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Artinya pahala mereka tersebut berlipat ganda tanpa ada batasan. Dan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, was-sabru diyaun. Kesabaran itu adalah cahaya, sinar yang menerangi jalan hidup kita, sehingga kita selalu berjalan di atas jalannya Allah Jalla wa'ala dan di atas ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Pada prinsipnya, secara umum, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, sabar itu terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Sabar itu secara umum terbagi menjadi berapa, ibu-ibu? 3. Jangan tidur, ya. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita melakukan ketaatan seperti ini, ikut kajian, kita laki-laki salat berjamaah di masjid, ibu-ibu pakai hijab, dan berbagai macam ketaatan. Itu memang sanggupnya kita melaksanakan itu semua dikenakan kesabaran. Sabar di dalam menjalankan apa? Ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada sabar yang kedua, sabar dalam rangka meninggalkan maksiyah. Meninggalkan apa? Maksiyat. As-sabru an maksiatillah. Sabar untuk apa? Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Sabar meninggalkan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sabar meninggalkan maksiat, tidak mau kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Kalau tidak ada kesabaran, saya rasa tidak mungkin kita sanggup untuk meninggalkan itu perbuatan dosa. Karena hawa nafsu kita itu selalu mendorong diri kita itu untuk melakukan perbuatan apa? Maksiat. Apalagi terbawa oleh hasrat dan keinginan yang dimana maksiat tersebut selalu saja disukai oleh hawa nafsu. Ya, nggak gampang meninggalkan dosa seperti dosa sulam bibir dan sulam alis. Menurut ibu-ibu, kalau orang sudah melakukan sulam alis itu katanya seksi. Seksinya di mana ya? Atau kelihatan tampil menarik.
Ya, bisa jadi. Ya, sebagian bapak-bapak itu, sebagian laki-laki tertarik dengan perbuatan seperti itu. Karena kalau tidak melakukan itu, khawatir ya dia tersebut dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman atau dianggap sebagai orang yang tersebut ya berpenampilan yang sangat tidak ajib dan sangat tidak menarik. Sehingga seseorang mau untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Naam, hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini, hawa nafsu ini selalu saja memerintahkan apa? Kita untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ya, perbuatan jelek. Nah, sebagian orang kalau sudah maniak dalam masalah minum khamar, seperti narkoba misalnya, narkotika ya, kita sampai berbicara dengan orang yang kita kenal. Kenapa sih antum ini sampai doyan banget dengan yang namanya pil koplo atau misalnya ya khamar dan lain sejenisnya, ekstasi. Kenapa sampai kadang ya menjatuhkan harga diri, bahkan dia tersebut berusaha untuk mendapatkan itu barang dengan cara-cara yang haram juga, mencuri dan lain sebagainya. Kata dia, ya bahwasannya sudah tidak kuat, ya seakan-akan ketika melihat itu barang, ke barang itu saja nafsunya. Karena memang sudah maniak betul dia meminum khamar tersebut. Makanya kata para ulama, yang susah untuk bertaubat itu, ini menurut para ulama ya, 3 jenis dosa. Pertama, minum khamar. Yang kedua, berjudi. Yang ketiga adalah ya berzina. 3 dosa ini berat untuk sebagian orang untuk meninggalkannya. Kadang kita dapatkan teman itu sudah bertaubat dari minum khamar, mengaji bahkan, jenggot dipanjangkan, subhanallah. Tapi ketika dia mendapatkan muskilah atau musibah atau dia tersebut diuji oleh Allah Jalla wa'ala, ada sebagian itu yang kembali lagi melakukan perbuatan yang haram tadi itu. Makanya kadang kita itu berat betul untuk berusaha dekat dengan mereka-mereka itu. Apalagi diajak naik mobil bersama dia. Khawatir apes yang kita dapatkan nanti. Ahsan naik angkot, ahsan naik mobil sendiri atau naik motor. Ya, bukan tidak percaya, tapi terkadang memang itu penyakit. Susah betul untuk apa? Ditinggalkan. Ya, termasuk judi. Termasuk apa? Judi. Termasuk yang susah ditinggalkan, melakukan perbuatan zina. Ya, meskipun sudah mengaji, sudah duduk di majelis taklim, mata tetap jelalatan. Bukan begitu, Pak? Enggak. Ya kan, kenapa? Karena memang kebiasaan dia melakukan itu perbuatan dosa. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Nah kemudian yang ketiga, sabar yang ketiga apa? As-sabru ala masaib. Sabar terhadap musibah yang menimpa dia. Sabar terhadap ya ujian-ujian yang Allah Jalla wa'ala ujikan kepada dia. Musibah itu kan ujian atau cobaan. Namanya hidup. Ada di antara bapak dan ibu yang tidak mendapatkan ujian. Jangan disangka kalau kita sudah beriman kepada Allah Jalla wa'ala, enggak ada ujian. Jauh daripada ujian. Abadan. Pastinya ada apa? Ada ujian. Musibah. Nah ini 3 kesabaran. Ya. Kadang istilah yang ketiga itu diistilahkan dengan sabar berkaitan erat dengan takdir-takdir yang jelek untuknya. Seperti sakit, kefakiran, kemiskinan, kebodohan, dan susah hidup dan seterusnya. Nah itu yang sering disebut dengan istilah sabar terhadap musibah yang menimpa dia tersebut. Nah, dari 3 kesabaran ini, yang mana yang paling susah
untuk melakukan kesabaran. Dan yang mana juga yang paling utama? Sebagian ulama mengatakan dari 3 kesabaran ini yang paling utama adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sabar di dalam ketaatan kepada Allah, pada saat itu kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan itu ibadah yang sangat luar biasa. Allah cinta dan suka kepada seorang hamba yang sanggup untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Maka oleh sebab itu, sabar di dalam ketaatan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dibandingkan kesabaran untuk meninggalkan maksiat dan kesabaran ya berkaitan dengan musibah yang diujikan. Sebagian ulama mengatakan yang utama ya itu adalah sabar untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena terkadang di antara manusia ini untuk taat gampang. Bukan begitu? Kita melaksanakan salat fardu, salat yang 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid. Gampang tidak Bapak? Gampang. Nah, tapi ibu pakai hijab, busana muslimah, pakai cadar lagi. Gampang gak Bu? Bu, gampang. Tapi meskipun sudah bercadar, tapi meskipun pakai hijab, terkadang kita melihat ada sebagian ibu-ibu yang buka kajian setelah kajian lagi. Berkelompok membikin madhab wanita. Bukan begitu Bu? Ya, kadang memang susah untuk diakui. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Ustadz lah yang diceritakan. Katanya Ustadz itu kawin lagi tuh. Ya kan begitu kadang. Subhanallah. Padahal pakai hijab loh. Padahal bercadar ya kan Bu? Apa kepentingan ibu si Ustadz itu kawin lagi? Enggak ada kepentingannya kan? Enggak ada masalah ketika ibu ngomongin seperti itu kita sampaikan kepada Ustadz. Ustadz inti digibahin Ustadz ya, digibahin ibu-ibu yang ada di MT Hidayah Sakinah misal. Biasa tuh ibu-ibu ya, soalnya pilihan anak bukan jatuh kepada dia. Coba kalau jatuh kepada dia, maka dia pasti nggak bakal gibahin anak kata dia. Itu menurut Ustadz yang berpoligami begitu. Jelas Bu? Nah, kadang susah loh meninggalkan maksiat. Kadang Ustadznya juga, kadang gibah juga. Diomongin ini. Ustadz, inti Ustadz. Iya ya anak Ustadz. Kenapa ngomongin orang? Astaghfirullahaladzim. Kan seperti itu. Berjenggot gampang. Celana di atas mata kaki gampang. Ya. Subhanallah. Tapi ketika maksiat. Subhanallah. Kadang ada tuh terbawa. Allahu Akbar. Makanya banyak-banyak kita membaca doa itu. La haula wa la quwata illa billah. Minimal 100 kali dalam sehari itu. Supaya kita gampang melaksanakan ketaatan. Gampang juga untuk apa? Meninggalkan maksiat. Nah, meninggalkan maksiat ibadah kepada Allah. Maka oleh sebab itu, karena itu ibadah dan terasa lebih berat ketimbang melaksanakan ketaatan. Sebagian ulama mengatakan kesabaran meninggalkan maksiat itu lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang sabar di dalam ketaatan. Ada juga yang berpendapat kesabaran ketika mendapatkan ujian itu lebih utama, lebih besar pahalanya. Nah, memang kalau kita lihat ya, dari 3 jenis kesabaran tersebut, ya itu dikondisikan lah. Kita ketika seseorang disuruh untuk sholat berjamaah di masjid, dan ketika dia tersebut mendapatkan musibah, istrinya meninggal dunia misalnya, itu terasa lebih berat yang mana? Dikarenakan istrinya meninggal dunia, atau dia tersebut berat untuk sabar dalam menjalankan ketaatan, salat berjamaah di masjid, salat subuh misalnya. Kita katakan, kalau kita melihat dalam kondisi mayoritas kita laki-laki ini,
ketika mendapatkan istri kita meninggal dunia, sebagian kita ini kan ada yang patah sayap kadang. Subhanallah, nggak bisa lagi untuk melangkah, untuk menjalankan ekonomi ini dan seterusnya. Kadang dia tersebut seorang pemimpin, ketika istrinya meninggal dunia, seakan-akan nggak sanggup lagi untuk berpikir. Berat. Tapi untuk disuruh untuk salat subuh berjamaah, terasa lebih gampang, bukan begitu? Nah, jadi memang dikondisikan, dilihat keadaannya. Dia Masya Allah, dia melakukan ketaatan luar biasa, meninggalkan maksiat luar biasa. Tapi ketika mendapatkan ujian dan musibah, dia sehat walafiat. Masya Allah, kita mendapatkan teman. Taat luar biasa nih orang. Sepengetahuan saya, dia meninggalkan maksiat. Kebetulan dia hobi olahraga. Sangat hobi olahraga. Minimal jogging. Atau jalan santai. Dia lakukan tiap hari. Kadang nge-gym di rumahnya. Badannya six pack. Tapi qadar Allah. Ya, dia tersebut diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Tertimpa sakit. Sakitnya berat, cancer. Pada awalnya dia berat betul menerima. Kenapa ya? Anak makanan jaga. Setiap kajian dimanapun anak gak pernah mau makan gorengan yang disodorkan oleh ibu-ibu itu. Subhanallah. Setiap kali ada dua pilihan antara roti dan bakso, anak pilih roti, Ustaz. Subhanallah, ketika ada makanan yang itu mungkin di dalam hati ini kepingin. Tapi anak tahu ini lebih banyak kadar gulanya. Anak khawatir, takut. Tapi Ustaz, sohib anak yang sama-sama anak doyan makan apapun dimakan sampai hari ini sehat walafiat. Enggak sakit gula, wala sakit kanker atau apa. Tapi anak Ustaz, anak jaga makanan. Anak olahraga tiap hari. Kadang kala sakit. Berat awalnya dia. Kenapa ya? Kenapa lah? Kadang Allah masyafa'al. Wallahu alam. Ana cuma bisa menyabarkan antum ya akhi. Allah telah menentukan itu. Apa hikmah di balik itu? Untuk menguatkan iman antum. Untuk menguatkan keislaman antum. Tapi kenapa Ustaz? Ya, artinya apa? Kita cuma ikhtiar, kita usaha. Antum olahraga teruskan. Menjaga makanan bagus teruskan. Tapi jangan kelewatan. Ya kan? Jangan kelewatan. Semua diharamkan. Haram nih gorengan. Haram nih nasi putih. Harusnya nasi hitam. Nasi merah. Waduh. Itu kan gak enak banget nasi hitam dicampur rendang. Atau lebih sayur lodeh. Anak gak bisa. Anak makan aja deh. Oh anak gak. Inti gak jaga kesehatan Ustaz. Gak menjalankan setengah keimanan. Astagfirullahaladzim. Ini kan halal. Iya nih. Minum susu yang kambing aja, jangan sapi, jangan onta, ya, apalagi kerbau. Subhanallah. Tapi kenyataannya dia yang sakit. Kita fine aja, alhamdulillah. Meskipun kadang ada batuknya, subhanallah. Apalagi waktu zaman Covid itu, Allahu Akbar, orang jaga, pakai sarung tangan, tutup masker sampai 3 kali lipat. Ya, yang lain sahibnya, ente kemana? Anak ke masjid deh udah, kalau mati pengen di masjid deh sekalian deh. Subhanallah, sahibnya yang jaga betul tadi, sampai 3 masker tadi itu, dia yang kena Covid. Ini sahibnya ketika diperiksa batuk-batuk dipikir, enggak deh udah makan enak, minyak kayu putih mana? Masih penciuman bagus, berarti fine aja. Subhanallah. Nah kadang begitu kenyataannya. Tapi memang kudu diikhtiarkan. Tapi antum berikhtiar, berusaha itu ketika antum sudah full banget ikhtiarnya. Tapi kenyataannya Allah menguji antum. Ya sudahlah. Subhanallah. Ini sedikit cerita Bu ya. Ada sahib kita, Ustadz juga. Anak ini sebenarnya Ustadz gak mau berpoligami. Tapi kenyataannya anak belum punya anak. Ustadz kawin Ustadz kita bilang. Anak yang kasih semangat. Anak yang akan membela antum di hadapan MT Hidayah Sakinah. Nah, antum kawin Ustaz. Nah, dia kawin akhirnya. Subhanallah. Kedua,
1 tahun, 2 tahun. Belum punya anak lagi. Start kawin lagi Ustaz. Kali yang ketiga. Subhanallah. Ibu-ibu pada ngomel Ustaz. Tenang, ana yang ngadapin Ustaz. Ana bampangnya antum. Terutama di MP Hidayah Sakinah. Kawin lagi beliau. Subhanallah. Yang itu dicerai ini juga gak dapat anak. Sampai yang keempat. Dia kawin juga. Cari perempuan. Kata Allah belum punya anak. Berarti Ustaz memang takdirnya seperti itu. Mungkin ikhtiar lagi, cari lagi. Anak sudah gak bisa lagi Ustaz. Anak kesian dengan istri yang pertama kata dia. Qadar Allah ma syafa'al. Mau dikata apa? Subhanallah. Ini kan memang betul-betul niatan tulus ingin cari anak seperti itu. Ternyata problem itu dari dia, bukan dari istrinya. Bukan dari perempuan-perempuan yang dia kawini tersebut. Anak sadar betul kata dia. Nah, kadang ada sebagian orang yang subhanallah terasa berat untuk menghadapi yang demikian. Allahu Akbar. Nah, tapi itulah musibah ya. Yang luar biasa yang diujikan kepada kita. Kita ini hidup pasti ada ujian. Gak mungkin ada ujian. Tapi Bapak, tapi Ibu, sebaik-baiknya kita sebagai seorang mukmin yang selalu taat kepada Allah Jalla wa'ala dan selalu beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Itu musibah, itu ujian, itu muskilah, itu problem dihadapi. Bukan kita lari dari masalah. Hadapi dan tawakalkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan namanya orang hidup itu pasti ada ujian. Kita lihat dalam hadis Suhaib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahdin illa lil mu'min." Sungguh sangat mengagumkan dan menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Dan yang demikian tidak didapatkan melainkan jika dia sudah menjadi orang mukmin. Kenapa memang urusannya orang mukmin? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika sekiranya orang mukmin tersebut mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang lapang, dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bersyukurnya dia kepada Allah Jalla wa'ala sama dengannya hasanat dan pahala. Wa in asabat hudarra, kalau sekiranya orang mukmin itu mendapatkan musibah, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan di pikirannya dan hatinya, dia mendapatkan sakit, hidup dalam kondisi belangsak, gembel, fakir, miskin. Kemudian kehidupan dia susah. Tapi dia mukmin, dia bersabar, dia terima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Maka itu lebih baik buat dia. Dengan sabarnya dia, ketika dia tersebut mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan buat dia, mendapatkan takdir buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka bersama dengankan hasanat dan pahala. Naam. Bapak, Ibu, kalau ditanya, kita kaya ujian, kita miskin juga ujian. Kira-kira kalau kita boleh memilih, Bapak Ibu milih yang mana? Diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kefakiran? Itu selalu yang dijawab. Saya ingin menjadi orang kaya yang bersyukur Ustaz. Insya Allah ada gak hilaf Ustaz. Tapi Bapak Ibu perlu disadari. Banyak orang dengan kekayaan yang Allah anugerahkan kepada dia. Tanpa sadar. Dia itu gak ngerti, gak paham sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan begitu? Subhanallah. Kalau kita sensus nih yang ikut kajian, itu lebih banyak orang kaya atau orang miskin? Jujur ibu-ibu. Anak aja orang kaya. Enggak mau ya, enggak level. Kita tas Louis Vuitton tuh tas dari mana itu?
Enggak level, kita berliannya 10, dia cuma enggak ada apa-apa. Bahkan selama agak jijik sedikit. Mana tisu basah? Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Makanya kan ada ustadz kan memfasilitasi. Kita bikin kajian di hotel bintang 5 yuk. Bukan begitu? Kenapa? Karena orang kaya nggak mau ke masjid katanya. Benar begitu Pak? Iya. Ada yang begitu. Boleh-boleh aja. Siapa yang mengharamkan? Nggak ada. Cuma berarti menunjukkan dia tidak paham dengan kekayaan yang Allah anugerahkan kepada dia. Termasuk jabatan, pangkat dan seterusnya. Nggak ngerti dia sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan begitu Pak? Yang ikut kajian ini rakyat jelata atau pejabat Pak? Kebanyakan. Nggak ada itu. Subhanallah. Kajian ya subhanallah pemimpin dan rakyat. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri. Kemudian ada pejabat-pejabat yang lain, gubernur dan seterusnya. Yang ngisi si Azhar. Nggak mungkin banget itu. Bukan begitu Bu? Bu. Ya akuilah. Kalau dapat musibah baru rajin kajian. Bukan begitu? Sadar ya Allah Ustaz. Anak pengen haji Ustaz. Ya, Bapak kemarin kemana Pak? Itulah anak Ustaz. Dunia terlalu menghonggong anak dan menguasai anak. Alhamdulillah sudah taubatan nasuha. Tapi sedikit. Banyak orang yang gak sadar diri. Subhanallah. Kadang Ustaz cuma sekedar sebagai sandaran dalam masalah fatwa. Ketika Ustadz itu terlalu tergantung dengan mereka-mereka itu, akhirnya bikin pilih-pilih fatwa. Bukan begitu Tat? Subhanallah. Emang iya begitu? Iyalah. Kan seperti itu. Allahu Akbar. Kita subhanallah ada sahib subhanallah. Keluh kesah. Ustaz, bangunan properti nggak jalan. Kemudian travel saat halas bangkrut. Ya antum ikhtiar lagi, usaha lagi. Apa ya? Bikin makanan deh. Subhanallah. Rupanya terpikir tuh oleh istrinya. Bikin roti. Allahu Akbar. Sekarang Masya Allah. Ustaz, alhamdulillah kita kumpulnya dengan orang-orang yang soleh. Kalau enggak Ustaz, anak enggak tahu lagi mau kemana ya. Kita ini akan berjalan. Alhamdulillah. Artinya apa? Orang kalau sudah kaya itu, maaf. Banyak yang sifatnya tersebut apa? Maaf ya. Dia enggak ngerti dia sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya Ustadz juga ada ujian kan? Mudah yang mana Bu? Ustadz yang banyak masa untuk ibu undang atau ustadz yang biasa-biasa aja? Jujur. Ustadz ini nih gak bisa nih. Lewat ini aja tuh. Lewat si Ami ini nih mudah tuh. Dia kan bestie banget tuh sama itu. Kalau inti langsung kayaknya tuh ustadz gak mau. Allahu Akbar. Emang begitu Bu? Emang itu kok. Ya enggak Bu? Allahu Akbar. Kadang anak enggak bisa, sibuk. Atau kadang siapa nih? MT Hidayah Sakinah. Allah ini. Allah enggak level. Nah kan begitu. Paling tiap bulan jahe lagi. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Nah, ujian enggak Bu? Ujian. Kadang subhanallah sebe tua-tua. Ustaz, anak mau nanya. Jalan tambah cepat lagi. Kenapa sih begitu? Syekh, nih sebe mau nanya nih orang tua. Antum duduklah sebentar. Anak sibuk enggak? Astagfirullah. Duduk antum. Dia mau bertanya, punya hajat sama antum. Sehebat apa sih? Kenapa ya? Manusia diuji. Tapi enggak sadar kadang dia tersebut. Dia sedang diuji. Keterkenalan itu diuji. Subhanallah, bukan begitu? Kekayaan itu sedang diuji. Bukan Bu? Istri yang cantik, dia sedang diuji. Suami yang handsome, yang ganteng, dia sedang diuji. Oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah maka oleh sebab itu, kita
ketika mendapatkan satu ujian yang luar biasa, terutama pembahasan kitab ini adalah ujian ketika mendapatkan musibah. Ya, ujian ketika dia tersebut diuji dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Ditakdirkan takdir yang buruk untuknya. Sakit, susah. Ya, dalam kondisi ilmu susah untuk masuk ke akal pikirannya dan lain sebagainya. Disinilah ditegaskan oleh para ulama agar kita tersebut hendaknya bersabar. Nah, itu kan sabar secara umum terbagi menjadi berapa Bapak Ibu? Yang pertama sabar di dalam ketaatan. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar ketika mendapatkan ujian atau musibah. Nah, 3 kesabaran ini secara prakteknya terbagi menjadi 2. 3 kesabaran ini secara prakteknya terbagi menjadi berapa Bu? 2. Ibu-ibu gak catat nih. 3 kesabaran ini secara prakteknya terbagi menjadi berapa Bu? 2. Yang pertama, as-sabru al-ikhtiyari, sabar yang pilihan. Kita bisa memilih mau sabar apa enggak. Seperti misalnya, Bu, ini ada duit Bu, 30 juta, ke salon Ji, kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir deh. Ya, pasang bulu mata baru deh. Nih, ambil. Enggak deh. Haram, dikutuk, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Bisa enggak dia memilih untuk tidak melakukan itu? Sangat bisa. Sama dengan Pak, ayo yuk kita berjamaah di masjid salat 5 waktu. Ayolah kita ladainin deh. Kita jabanin. Pilihan enggak Pak? Pilihan. Seperti misalnya kita melihat perempuan yang cantik. Di hati, di kalbu kita ini ada detakan jantung yang begitu hebat ya kan? Seperti itu. Kalau kita melihat apa? Kemos itu apa ya? Kartun itu. Kan itu jantungnya sampai cuk, cuk gitu kan. Luar. Ini kan ada tuh ditekan. Kita bisa milih. Astagfirullah maksiat ini. Tundukkan pandangan. Godul basar. Kan seperti itu. Pilihan gak Bapak Ibu? Pilihan. Ketika misalnya kita mau gibah. Ibu-ibu habis kita kajian jam 11 nanti ya. Mampir ke tempat saya ya, biasa deh kita merujak, alhamdulillah ada asinan juga, sambil kita ada gosip apa nih. Bisa dong kita memilih, al-afu, aku gak datang ya, kenapa? Aku sudah tua, bau tanah, takutnya lagi gibahin orang, kita koit meninggal dunia. Bukan begitu Bu? Pilihan gak Bu? Pilihan. Sama seperti ibu waktu kawin, ada 10 laki-laki yang melamar ibu. Bisa kan memilih? Bisa kan? Oh enggak. Dari 1 sampai 10 enggak. Ternyata ada yang laki-laki yang ke-11. Bisa memilih itu. Nah cuma kalau berkaitan dengan sabar ikhtiari itu, sabar yang sifatnya pilihan itu mencakup 2 kesabaran. Sabar di dalam ketaatan dan sabar di dalam masalah ya meninggalkan maksiat. Itu sabarnya apa? Secara prakteknya sabar yang sifatnya ikhtiari atau pilihan. Jelas Bapak Ibu? Jelas nggak Bu? Ada yang kedua secara prakteknya itu namanya as-sabru al-ittirari. Sabar yang sifatnya terpaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sabar. Kayak sakit. Gak bisa kita menolak. Sakit. Pinginnya ngisi kajian Bu, cuma gimana? Aku gak bisa ngomong. Sakit tenggorokan luar biasa. Panas badan, takutnya COVID nih. Ya udah Ustadz istirahat dulu deh. Kita yang tertimpa penyakit tadi, sabar, harus sabar. Itu yang disebut dengan apa? As-sabru al-ittirari. Sabar yang sifatnya apa? Terpaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus sabar. Seperti misalnya, beberapa bulan yang lalu, bukan di kajian sini, kajian yang jauh nan jauh di sana,
Ada seorang perempuan datang ke Ustadz. Ustadz, ana mau curhat. Tahib, ibu tolong panggilkan temannya. Jangan berduaan seperti ini, gak enak. Takut fitnah. Dipanggil temannya yang terpercaya. Ustadz, sikap ana gimana ya? Kenapa bu? Saya mendapatkan ujian yang begitu berat. Ujiannya apa? Suami anak kawin lagi, Ustadz, gimana setia? Lalu ibu gimana bersikapnya? Saya ingin minta cerai. Oke. Ibu sudah siap minta cerai sama suami ibu? Sudah siap? Ibu punya anak berapa? Ada anak 7. Oke. Ibu ingin kawin lagi setelah bercerai. Kalau ada yang mau, bismillah. Menurut ibu, kalau ibu minta cerai sama dia, yang pertama ada 2 hal yang ibu akan dapatkan. Yang pertama, kalau ibu minta cerai dari suami ibu kan Masya Allah, saya kenal dengan suami ibu. Ya, dia memang sudah tua, tapi duitnya kayak tisu. Comot ada lagi, comot ada lagi. Kalau ibu minta cerai, itu pihak sana yang bukannya tepuk tangan nanti bu. Saya bukan manas-manasin bu ya. Tapi tepuk tangan dia, enak. Ya, minta cerai supaya jangan berbagi 2. Ya, seharusnya 1 juta. Nanti kalau berdua kan 500. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ibu sabar bu ya. Ibu sabar menerima ketetapan Allah. Tapi Anda nggak kuat melihat si botak ini. Setiap kali dia masuk ke kamar Anda pingin betul meremukkan kepalanya. Kalau misalnya halal saat anak kasih tuh teh bercampur sianida. Jangan ibu. Yang kedua ibu minta cerai. Ibu ingin kawin lagi katanya. Laki-laki yang mana mau anak ibu buntut ibu 7. Siapa yang mau? Kecuali kalau nebeng hidup dengan ibu. Lain cerita itu. Tapi nama laki-laki kan gak ada yang nebeng hidup. Sedikit paling 1 sampai 100. Sisanya gak ada yang mau nebeng hidup. Bukan begitu? Jadi apa yang harus saya lakukan? Ibu sabar bu ya. Ibu tetap tambah kuatkan hati. Sekaligus juga ibu tambah perhatian sama dia. Tambah perhatian sama dia. Sebelum dia meminta, itu barang sudah ada. Biasanya kan dia minta kopi pagi-pagi. Sebelum dia minta, ibu sudah sediakan. Sebelum dia tersebut minta kue, ibu sudah sediakan apa yang dia inginkan. Ya, ibu perhatian betul. Mudah-mudahan ya suami ibu tambah sayang sama ibu. Saya tidak mendoakan macam-macam. Saya nggak tahu alasan si om kawin lagi, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau fudul alias kepo. Karena itu akan menyusahkan buat saya. Maka oleh sebab itu tolong bu ya, sampai di sini aja sinetronnya. Hentikan. Jangan dibawa-bawa nama saya. Nah, tapi gimana Satya? Ya terserah ibu. Ibu mau tetap jalankan. Cobalah ibu bersabar. Sabar dalam takdir Allah Jalla wa'ala. Berusaha berakrab ria dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan jalan keluar dari apa yang ibu hadapi tersebut. Subhanallah. Subhanallah. Beberapa bulan dia datang lagi dengan senyuman yang agak menyenangkan hati. Ini pasti kabar gembira nih yang dia kabarkan. Saat benar saat omongan ente, bukan ana bu. Saya cuma menyampaikan aja, mungkin Allah ada apa nih. Si om sekarang di rumah terus nih, gak mau kesana lagi. Setelah saya dengar dari mata-mata saya, ternyata yang di sana sudah dilepas. Oh begitu. Ibu senang? Of course, tentu senang kata dia. Allahu Akbar. Ya sudahlah. Ya kalau begitu ya sudahlah bu. Ibu kan paling enggak, saya ngabarin aja Ustaz. Ya anak ingat Ustaz ngomong jangan minta cerai. Kalau minta cerai kan rugi ya, kan seperti itu. Hasil begitulah. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nah itu kan sabar ya. Ketika kita sabar mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan hati kita, pasti Allah Jalla wa'ala akan ganti yang lebih baik. Nah, subhanallah ada cerita yang menarik tentang masalah kesabaran ini. Dari Ibunda Ummu Salamah. Ya, Ibunda
Ibunda Ummu Salamah. Naam. Ibunda Ummu Salamah ini sebelum kawin dengan Nabi SAW, beliau kan kawin dengan Abu Salamah, misanan dan sepupu Nabi SAW. Dua-duanya keluarga ya. Ummu Salamah sepupu Nabi juga, Abu Salamah juga sepupu Nabi, misanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, subhanallah, Ummu Salamah sedih yang sangat luar biasa. Didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk takziah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan satu doa. Doa yang dimana kita semua hafal. Doanya sebagai berikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku ini. Dan berikanlah untukku pengganti yang lebih baik dari musibah ini. Subhanallah. Ummu Salamah langsung mengucapkan ucapan seperti ini. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayul muslimina khairun minhu, khairun min Abi Salamah. Siapa laki-laki muslim yang lebih baik dari yang namanya Abu Salamah ini? Ya Rasulullah, ini the best husband ya Rasulullah. Ini suami yang luar biasa. Setiap kali aku minta selalu dituruti ya Rasulullah. Selama puluhan tahun berumah tangga dengan dia, enggak sepatah kata pun kata kasar yang keluar darinya. The best husband ya Rasulullah. Kayaknya aku susah untuk kelain hati. Allahu Akbar. Rasulullah tidak banyak berbicara. Rasulullah juga tidak membantah ucapannya Ummu Salamah. Kemudian dengan berjalannya waktu, habis masa iddahnya Ummu Salamah. Ibu, kalau suami ibu meninggal dunia, masa iddahnya berapa Bu? Tahu nggak masa iddah? Masa iddah itu seorang perempuan tidak boleh dilamar apalagi dikawin ya, haram. Kalau suami meninggal dunia, masa iddahnya berapa Bu? 4 bulan 10 hari. Cakep, benar. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 234, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Mereka, si wanita ini menunggu selama 4 bulan 10 hari. Setelah habis masa iddah, Ummu Salamah, Rasulullah mengutus seorang sahabatnya untuk melamar Ummu Salamah. Ketika hal ini diutarakan kepada Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, masa sih kamu salah kali ya, mungkin putriku namanya Zainab. Mungkin itu yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagak, kamu yang diinginkan oleh Nabi. Kata utusan Nabi SAW tersebut. Diutus lagi sahabat yang kedua. Kepada siapa? Kepada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, enggak salah Nabi. Aku sudah tua kan? Tuanya bukan tua seperti ibu-ibu di sini ya, enggak. Artinya masih di bawah 40-an lah kan? Kalau di sini kan lewat 40 Bu ya, atau lewat 50 tahun atau lewat 60 tahun kan. Jadi bukan dianggap nenek-nenek semua yang dikawin oleh Nabi SAW. Jangan disangka ya seperti itu nenek-nenek, enggak. Ummu Salamah belum nenek-nenek. Kalau enggak salah belum sampai 40 tahun umurnya ketika Abu Salamah itu meninggal dunia. Nah, salah kali. Yang bening-bening banyak kok, yang 18, 19 ya, 20. Kenapa aku? Sampai pada akhirnya Nabi SAW sendiri yang datang. Ya, kata Nabi, benar. Aku ingin kamu jadi istriku. Ya.
Mau atau enggak, kan seperti itu. Gelam ora, kan seperti itu. Nah, Ummu Salamah terdiam. Diamnya seorang wanita ketika seorang laki-laki mengucapkan itu, isyarat apa Bu? Mau, ya kan? Seperti ibu misalnya, didatangi oleh kakek-kakek, dilamar. Kemudian ibu kan ketika diucapkan itu kan, apa namanya itu? Apa? Salting apa? Kalau bahasa anak muda itu apa? Bukan GR yang apa? Jadi nggak enak gitu loh, hati ya kan seperti itu. Jadi GR ya, insulting ya, seperti itu. Yang benar ini masuk ke dalam kan sambil tersenyum sambil melihat ke kaca. Benar nih. Kan seperti itu. GR-nya kelas tinggi kan seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah mengingatkan kan satu hadis Nabi SAW. Ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallah. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan perkataan yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlib li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kalau dia baca ini setiap kali mendapatkan musibah, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan pengganti yang lebih baik untuknya. Hilang 1M, mudah-mudahan diganti oleh Allah Jalla wa'ala 3M. Kan berlipat ganda, seperti itu. Termasuk yang demikian Pak. Bapak istri Bapak meninggal dunia, bismillah kawin lagi. Kenapa enggak kawin? Enggak, anak teringat. Setiap kali anak tidur sendirian, itu anak taruh fotonya, anak letakkan fotonya samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Jadi ketika anak menengok ke kanan, anak lihat istri anak. Kemudian ya lihat ke kiri juga seperti itu. Ini Bapak, maaf Pak ya, saya mau bilang apa sama antum ini. Ya, mudah-mudahan Bapak masih diberikan akal sehat oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, bismillah. Anak takut Ustaz kalau kawin lagi, padahal istri sudah meninggal, takut anak dihantui oleh istri anak. Insya Allah enggak Pak. Kalau Bapak merasa ingin dirawat, ya bismillah. Kalau ada yang mau perempuan sama Bapak. Kalau enggak mau ya sudahlah, puasa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu juga menjanda lama. Kalau ada laki-laki yang baik, yang punya amanah secara dunia dan akhirat, bismillah, kawin lagi. Kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau. Kalau enggak ada yang mau, ya sudahlah. Sambil menunggu kematian saja. Banyak ibadah dan banyak beramal soleh. Nah, karena ibadah itu kan banyak. Tidak mesti harus kawin kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti merawat anak, merawat cucu juga ibadah kan? Kan seperti itu. Biasanya ya, kalau anak kita itu sudah kita rawat. Anak kita punya anak, untuk sekarang-sekarang ini merawat cucu. Kalau sekiranya cucu kawin lagi, merawat cicit dan seterusnya. Itu pun juga ya adalah apa? Ibadah juga. Dan pahalanya luar biasa. Nah kita lihat ya. Yang pertama, jika kita sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarahallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa lelah. Alhamdulillah. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Syukur kita muslim. Capeknya kita, lelahnya kita, itu tidak lain sebagai apa? Penghapus dosa buat kita. Alhamdulillah kita muslim. Ya salam. Wala wasabin, atau kita tersebut tertimpa sakit
Mau sakit berat ataupun sakit ringan. Itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala hammin. Ham itu khawatir kelas tinggi. Belum terjadi nih. Gimana ya kalau anak meninggal Tat, nanti Tat, anak-anak kan masih kecil Tat. Ya Allah, antum sudah pasrahkan kepada Allah. Tawakalkan kepada Allah urusan anak-anak antum. Itu kekhawatiran. Khawatirnya kita, padahal sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang kita khawatirkan belum terjadi kepada kita. Itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya ada satu doa agar kita itu jangan tertimpa khawatir dan sedih. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap khawatir. Sesuatu yang belum terjadi sudah dikhawatirkan. Ya. Dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat kesedihan. Sedih itu sesuatu yang kita khawatirkan itu terjadi dengan kita. Itu namanya apa? Hazan. Kita nggak ingin hidup kita ini khawatir terus menerus. Kita juga nggak ingin hidup kita ini sedih terus menerus. Waliyadzubillah. Tapi kadang khawatir dan kesedihan itu satu keniscayaan. Sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala adhan. Gangguan. Namanya hidup, ada orang yang suka dengan kita, ada yang gak suka. Jangankan kita, Nabi Muhammad ada musuhnya gak Bapak Ibu? Ada. Diganggu gak? Diganggu, apalagi kita. Ya, kita ya anteng-anteng aja kan, seperti itu. Artinya, namanya manusia lah. Ada sikap kita yang kadang disukai, ada sikap kita yang kadang enggak disukai. Ada yang demen dengan kita, ada yang enggak. Santuy aja kita hidup ini. Santuy. Ya kan seperti itu. Enggak perlu dipikirkan omongan orang itu, Ibu. Kalau Ibu suka mikirkan omongan orang, Ibu enggak bisa tidur loh Bu. Kalau Ibu enggak bisa tidur, Ibu sakit loh. Kalau Ibu sakit, koit loh Bu. Itu sangat harapan bagi suami Ibu untuk kawin lagi loh Bu. Jangan dipikirkan, manusia itu begitu sudah. Khalas, ya kan? Makanya bapak-bapak ini atau siapapun ini adik-adik kita, jangan jadi ustadz kalau misalnya baperan, telinga tipis, hati kecil, jangan jadi ustadz. Jangan jadi ustadz sudah. Ustadz tuh harus telinganya ya seperti telinga gajah, tebal. Jantungnya, hatinya pun juga harus kuat dan keras. Jangan baperan. Subhanallah, ada ustadz ya nggak di WA oleh MT Hidayah mengingatkan kajian nggak mau datang. Tinggal tanya Ustadz, mungkin kan MT Hidayah, Sakinah ini kan pengurusnya tua-tua Ustadz. Antum sudah WA aja. Bu ada kajian enggak? Kan jalan ini mudah. Oh iya ada kajian. Alhamdulillah. Ustadz harus lebih banyak husnuzan, apalagi sama murid-muridnya. Jangan baperan. Enggak, kalau anak aja ya digituin. Kalau yang itu enggak. Nah Ustadz hasut lagi sama Ustadz itu. Jangan. Udah biasa aja hidup ini. Ya, everything is running well aja. Berjalan lancar aja seperti itu. Nah, ya kan? Itulah Ustadz. Kalau baperan bayangkan, enggak deh. Jahit terus tiap bulan, kan baperan kan? Padahal kan enak sebenarnya. Ada air putih di banyak subhanallah. Meskipun Ustadz itu ya nggak habis ya. Subhanallah, emang take away safari habis ini? Kan enggak, dibiarkan aja. Yang ada terus menerus kan jadi kembung juga Bu ya. Sedikit aja lah, nah. Bismillah. Naam. Termasuk juga kita jadi pengurus misalnya, pengurus masjid, pengurus MT. Ya, telinga harus tebal, hati harus kuat. Ya, jangan baperan. Enggak deh, anak enggak mau jadi pengurus. Emang ya gampang ngurusin ini. Anak dapat apa? Digaji enggak, diupah enggak? Enggak deh. Ya Allah Pak, sabar. Ini tabungan pahala buat antum di akhirat kelak.
Enggak, tapi masa ngomong begini? Ya biasa, ingin menjatuhkan antum. Bayangkan antum kalau jadi presiden, jadi gubernur. Banyak enggak orang yang kritik antum? Netizennya kan seram-seram kadang Pak. Baru begini doang, baru pengurus masjid. Sudah baperan. Bayangkan kalau antum nanti jadi ini, jadi itu. Ya kan seperti itu. Nah itu ya artinya jangan mudah apa? Baperan. Gangguan itu pasti ada lah. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada gangguan. Wala gomin. Kata anak muda gomin itu galau. Mah lagi galau nih. Kenapa kok galau anak kecil ya? Nah galaunya kita sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Hatta syaukah yushakuha illa kafarahallahu biha min khatayaya. Termasuk juga kita katakan, ya kita terinjak misalnya, kaki kita ini terinjak duri, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Naam. Sekaligus juga kita katakan apapun yang diujikan oleh Allah Jalla wa'ala selain menghapuskan dosa, yang kedua nambah pahala. Nambah apa? Pahala. Sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-huma min faihi jahannam fa'abriduha bil ma'. Demam, penyakit panas itu masuk dari semburannya neraka jahannam, maka dinginkanlah dengan air. Disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min maradin ahabbu ilayya minal huma. Tidak ada satu penyakit yang paling aku sukai kecuali penyakit demam. Bukan berarti Rasulullah suka penyakit ya, tidak. Tapi kalau sekiranya ditakdirkan, ya, diujikan, dimusibahkan, kena penyakit, kalau bisa memilih penyakit apa yang diinginkan, penyakit demam. Kenapa ya Rasulullah? Li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minni. Karena penyakit demam itu, penyakit panas itu masuk ke seluruh anggota tubuh, ke sel-sel tubuh. Wa innallaha azza wa jalla yu'ti kulla adwin qistahu minal ajr. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala telah memberi di setiap anggota-anggota badan yang terkena sakit panas tadi itu bagian daripada apa? Pahala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab beliau Sahih Al-Adabul Mufrad pada nomor hadis 503. Nah, dan orang yang mendapatkan musibah, ujian, ya, seperti sakit, kefakiran, kemiskinan, doanya itu apa? Mustajab. Doanya tersebut apa? Mustajab. Diijabah. Dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Disebutkan ada seorang sahabat Nabi. Namanya Abu Nuhailah Al-Bajili. Abu Nuhailah Al-Bajali. Beliau sedang sakit. Dibesuk oleh sahib-sahibnya. Oleh besti-bestinya, teman-temannya. Kemudian ketika sudah berkumpul di rumah Abu Nuhailah Al-Bajali ini, temannya itu mengatakan kepada Abu Nuhailah Al-Bajali, "Ud'u Allah, antum berdoa dong sama Allah." Seharusnya kan kita yang membesuk, yang berdoa, bukan begitu? Ya, enggak kata sahabatnya, kita juga mendoakan. Tapi antum nih yang sakit, yang sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan penyakit seperti ini, berdoalah. Karena doanya orang sakit itu mustajab. Akhirnya dia berdoa seperti ini, ibu-ibu. Allahumma nqus minal marad wa la tunqis minal ajar. Ya Allah, hilangkan penyakitku ya Allah. Tapi jangan hilangkan pahalanya ya Allah. Kata sahibnya, tambah dong. Jangan doa itu saja. Dia doa lagi.
Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk hamba-Mu yang selalu mendekatkan diri kepadamu. Tambah lagi dong kata sahabatnya. Kebetulan uminya baru masuk ke kamarnya. Dia lihat uminya, dia berdoa seperti ini. Allahumma ja'al ummi min huril ain. Ya Allah, jadikanlah umiku, ibuku jadi bidadari surga. Allahu Akbar. Dan ini mustajab ya. Doanya orang sakit itu, doanya orang yang mendapatkan musibah. Ya, doanya orang yang mendapatkan musibah itu mustajab. Setiap kali kita mendapatkan musibah, berdoalah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini keutamaan bagi orang yang mendapatkan apa? Musibah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, termasuk juga keistimewaan dari orang yang mendapatkan musibah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, Idza ibtalaitu abdi, apabila aku mencoba hambaku, bihabibataihi, dengan sesuatu yang sangat dia cintai. Sangat dia cintai di sini pakai musanna ya. Bihabibataihi, ada yang menafsirkan dia kehilangan indera kedua matanya. Ya, ada yang menafsirkan seperti itu. Diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan kehilangan penglihatannya. Fasabara, dia pun bersabar. Awwatuhu minhumal jannah, maka Allah Jalla wa Ala akan menggantikan keduanya dengan surga. Ya salam. Naam ya. Subhanallah. Kan banyak kita dapatkan bisa melihat, tahu-tahu sekarang gak bisa melihat lagi. Sedih yang sangat luar biasa. Termasuk penyakit-penyakit yang lain kan. Ya, seperti penyakit stroke itu, ujian itu dari dua belah pihak tuh. Ya, yang sakit sama yang merawat. Ya Allah. Kalau sudah stroke itu memang Allahu Akbar. Kita mendatangi keluarga-keluarga kita atau sahib-sahib kita yang stroke itu, setiap kali ketemu pasti menangis. Pasti menangis. Semoga Allah selamatkan dari penyakit stroke ini. Siapapun dia, hatta ustaz. Ya Allah. Bukan apa-apa, dia juga memikirkan tentang istrinya, anak-anak yang merawat dia. Dan subhanallah, kadang stroke ini dipanjangkan umur oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan begitu? Allahu Akbar. Dia stroke, adiknya sehat walafiat. Setelah beberapa tahun dia stroke, adiknya yang lebih duluan meninggal dunia. Saudaranya yang dia meninggal dunia. Dia tanya si fulan gimana? Udah meninggal, kenapa enggak anak aja ya? Ya Allah, ini kan pilihan Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, ya kita maklumi ya. Kalau misalnya orang stroke itu agak bawel. Karena tujuan mereka apa? Attention seeker, cari perhatian. Kita sabar. Bayangkan banyak di antara istri itu enggak sabar. Apalagi kalau sudah membersihkan kotorannya misalnya, dicobekin ya, itu suami, itu berat. Ya, cebok-cebokin Bu. Nah, seperti itu. Berat kalau lagi membersihkan kotorannya itu. Nah, gak gampang. Ya, apalagi itu orang tua kita. Orang tua kita bisa tuh dengan kita waktu kita kecil. Bukan begitu? Waktu kita masih kecil. Kitanya dengan orang tua kita belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Sekali, 2 kali, 11 kali. Mungkin bisa. Tapi enggak semua. Ada sahib Masya Allah itu. Sama abahnya. Ya. Itu kalau lagi buang air besar itu dipegangin. Karena kalau dilepas bisa jatuh abahnya. Bayangkan. Gak pakai masker lagi. Dan itu kamar mandi zaman dulu lagi. Subhanallah. Bayangkan itu. Mencium macam-macam. Melihat kotorannya dan seterusnya.
Allahu Akbar. Jadi memang luar biasa cobaan ya. Luar biasa, tapi harus sabar. Kita yang sakit sabar. Kita sebagai anaknya, sebagai istrinya, sebagai suaminya harus sabar. Apalagi yang stroke itu istrinya. Itu setiap kali suaminya berdandan rapi. Lu mau kawin lagi ya? Kan begitu ngomongnya. Padahal mau ke undangan, mau ke kawinan. Ya Allah, Anda mau ke kawinan ya. Mau cari ganti anak ya. Pasti begitu Bu ya. Kenapa Bu ya begitu ya? Ibu sadar gak Bu ya begitu ya? Kita dapatkan. Atau dia keluh kesah tuh sama anak-anaknya. Abah lu rapi banget tadi, dia kawin lagi ya? Allahu Akbar. Itu yang keadaannya. Nah ya Allah, makanya nih kita sebagai suami juga ketika dibawain oleh istri yang sedang sakit seperti itu. Ya udah. Ya, subhanallah, susah kelain hati. Kamu adalah only one. Subhanallah. Mulai punya semangat lagi. Subhanallah. Tapi kalau keluar sebentar diteleponin. Kemana lama banget? Buka pos baru ya? Enggak. Cari fulus. Kan seperti itu. Allahu Akbar ya. Ibu juga kadang kan mendapatkan suami seperti itu. Bawel kan Bu? Lagi sakit. Apalagi stroke. Semoga dalam hati gak ada sebagaimana orang awam yang gak belajar ya. Yang gak belajar. Kapan si tua bangka ini meninggal ya kan seperti itu. Jangan sampai Bu ya ada perasaan begitu Bu ya. Na'udzubillah min zalik ya. Seperti itu. Allahu Akbar. Nah. Diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Kadang berat cobaan tersebut. Nah. Termasuk juga disebutkan. Di dalam satu hadis yang sahih. Wa ma yazalul bala'u bil abdi hatta yamshiya ala dhahril ardi. Laisa alaihi khati'atun. Ujian akan terus menimpa seorang hamba sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa menanggung dosa sedikit pun. Allahu Akbar. Ujian. Hatta kita meninggal dunia itu ada sakaratul maut, bukan begitu? Ujian juga itu. Allah Jalla wa'ala menginginkan kepada kita ini ketika meninggal dunia enggak ada dosa yang dibawa. Makanya syukur-syukur ada sakit. Ketika meninggal dunia pun juga ada sakaratul maut. Sakit, tapi sakitnya tidak seperti orang kafir. Sakit, tapi sakitnya seperti sakit kita ketika mendapatkan penyakit di muka bumi ini. Tujuannya apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Hingga kita meninggal dunia tanpa dosa. Allahu Akbar. Itu yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, termasuk juga kita katakan ya disebutkan berkaitan dengan penyakit ya kata-kata sudaul mu'min, rasa pusing seorang mukmin, au syaukatun yushakuha, atau sebutir atau sebuah duri yang menusuknya, au syai'un yu'dhihi, atau sesuatu apapun yang menyakitinya. Yarfa'allahu biha yaumal qiyamah darajatan wa yukaffiru anhu biha dzunubahu. Ya, itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk mengangkat derajat dan martabatnya di hari kiamat kelak dan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Allahu Akbar. Naam, terakhir sebagai pemungkas. Ibu-ibu, kenal enggak namanya Ummu Zufar, sahabiyah, seorang sahabat Nabi SAW? Pernah enggak dengar ceritanya Bu? Enggak perlu diceritakan? Oh belum? Ya subhanallah, 25 tahun kajian belum dengar cerita ini. Nah, Ummu Zufar ini seorang perempuan kulit hitam, negro, tinggi semampai. Allahu Akbar. Tapi kulitnya hitam. Dia itu punya penyakit namanya sura, penyakit ayan. Ya, ibu-ibu biasa begitu, pingin pembenaran. Nah, setiap kali terkena penyakit ayan apa? Dia tersebut lepas pakaian, bugil, telanjang, nggak sadar. Kita pernah mendapatkan ada orang yang seperti itu di masjid lagi kajian, tahu-tahu buka pintu masjid kepanasan,
lepas pakaian. Kita yang kajian bingung, ini kenapa nih orang? Ditangkap oleh teman, Ustaz biasa Ustaz, kena penyakit ayan. Dia pingin lepas pakaiannya. Dalam bahasa Arab penyakit apa? Sora atau sura. Naam. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan ya seperti ini. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inni usra'u. Aku ini terkena penyakit ayan ya Rasulullah. Wa inni atakasyafu. Kalau sudah terkena penyakit ini enggak sadar, aku lepas pakaian ya Rasulullah. Aku malu. Banyak yang menonton dan melihat aku ya Rasulullah. Fad'allah li. Tolong dong doakan aku agar aku sembuh dari penyakitku ini. Agar aku sembuh dari penyakitku ini. Kala Rasulullah, in syi'ti sabarti. Kalau kamu tersebut ingin, ya kamu bersabar. Walakil jannah. Kalau kamu sanggup sabar dengan penyakitmu ini, maka kamu dapat jannah, dapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau kamu ingin aku mendoakan kamu agar engkau sembuh, aku akan berdoa kepada Allah hingga engkau sembuh. Yang mana yang engkau pilih? Faqalat Ummu Zufar berkata, asbir ya Rasulullah, aku bersabar. Tapi ya Rasulullah tolong doakan aku. Setiap kali aku dapat penyakit ini, jangan sampai aku lepas pakaian. Fada'alaha. Rasulullah mendoakan. Kemudian ketika dia mendapatkan itu penyakit, dia enggak lepas pakaian lagi, enggak bugil lagi. Nah termasuk perempuan yang punya jaminan masuk surga siapa? Ummu Zufar ini. Taib, selesai kita dari bab berkaitan tentang masalah sabar ini. Sabar ada berapa Bu? Yang pertama apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam musibah atau ujian yang menimpanya. Secara praktek, ketiga sabaran itu terbagi menjadi berapa? Yang pertama apa? Sabar pilihan, bahasa Arabnya apa? As-sabar al-ikhtiyari. Nah itu terbagi menjadi dua, sabar ikhtiyari itu. Sabar apa? Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Karena kita bisa taat itu pilihan. Kita meninggalkan maksiat itu pilihan. Bukan begitu? Yang kedua apa? Sabar ittirari, sabar terpaksa, suka enggak suka, mau tidak mau, harus sabar. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga sebelum Ramadan sudah selesai ya buku. Naam, insyaallah. Baik Ibu-ibu, ada 10 menit lagi ada pertanyaan? Bapak Ibu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, di dalam ini kan Al-Baqarah terakhir adalah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Jadi cobaan ini kepada seseorang itu tolong di ini apa pencerahannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Nah, sabar untuk sikap kita ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Manusia dalam masalah bersabar tersebut terbagi menjadi dua bagian, terutama untuk orang mukmin. Ada tingkatan yang pertama, dia tersebut sabar, kemudian dia menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, sekaligus dia pun juga bersyukur. Ini paling polnya dan paling hebatnya manusia atau kaum mukmin. Bayangkan dia sabar, tapi dia kuatkan hatinya untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Tapi yang ketiga dia bersyukur. Ini luar biasa. Ada sebagian orang yang sanggup. Misalnya dia tertabrak mobil. Sekarang dia tersebut jalan pakai tongkat. Anda sabar saat menerima keputusan Allah, ketetapan Allah, ya, dan Anda bersyukur.
Kalau ana nggak seperti ini, mungkin ana nggak ke masjid ini, kata dia. Mungkin ana masih sombong. Mungkin ana masih begini, masih begitu dan seterusnya. Nah, dia bersyukur. Ada yang kedua, dia sabar. Tapi untuk menerima ketetapan Allah itu bertahap. Nah, ini mungkin kita. Mungkin apa? Kita. Makanya para ulama itu ketika menjelaskan apakah menerima ketetapan Allah itu hukumnya wajib ketika dia mendapatkan ujian. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama tersebut mengatakan hukumnya tersebut adalah sebatas sunnah. Karena memang berproses untuk menerima apa yang telah diujikan kepada dia tersebut. Saya lebih condong berproses. Menerimanya itu berproses, kan seperti itu. Kadang tuh kalau diingatkan lagi nangis. Berarti kan dia belum menerima 100% apa yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan. Mungkin di hadapannya itu pencitraan. Ya Anda sabar, sudah apa semua seterusnya. Tapi ketika seorang diri dia di kamar, keingatan dengan suami yang meninggal dunia. Aduh, papi. Ketika kan seperti itu. Ya, berproses memang. Nah, kebanyakan kita yang kedua ini. Makanya dalam masalah menerima, ya sabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, apalagi bersyukur, itu hukumnya menurut pendapat mayoritas ulama adalah hukumnya apa? Sebatas sunnah saja. Memang berproses. Sebagaimana yang dialami oleh seorang sahabat perempuan. Dia menangis di kuburan suaminya. Rasul mengatakan, isbiri, bersabarlah, terimalah ketetapan Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Kata perempuan tersebut, idhab anni, menjauh engkau dariku. Ini kebetulan perempuan gak kenal. Yang memberikan nasihat itu Rasulullah. Ya, fa innaka lan tusaba bi musibati. Kamu ini belum menerima musibah yang menimpa aku. Kalau kamu menerima sebagaimana musibah atau mendapatkan sebagaimana musibah yang aku dapatkan, engkau akan bersikap yang sama. Ini Rasulullah yang memberikan nasihat. Ada sahabat yang menegur itu perempuan. Kamu tahu enggak perempuan itu? Perempuan yang memberikan nasihat kepadamu siapa? Rasul. Ya, kata dia, ana ma ubali. I don't care siapa dia emang. Huwa Rasulullah, dia Rasulullah. Seketika dia menyeka air matanya dan berlari ke rumah Rasulullah. Ketuk pintu, yang membukakan pintu langsung Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, innama as-sabru fi sudmatil ula. Kesabaran yang paling hebat itu ketika dia pertama kali mendapatkan hempasan musibah. Nah, ketika mendapatkan hempasan musibah itu bersabar, menerima ketetapan Allah. Itu hanya orang-orang pilihan. Ada sebagian orang yang kadang gak kuat. Dia sabar. Tapi untuk menerima betul 100% itu berproses. Dan itulah kita rata-rata. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. Nah, kadang kuat, kadang gak kuat. Ketika diceritakan lagi, menangis. Kadang ketika kita ingatkan, ya dia bersedih lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, usia perkawinan kami hampir 46 tahun. Ya salam. Ya, sebentar lagi 50 tahun ya. Suami setiap salat fardu ke masjid. Apa ini? Suami mu'allab. Yang jadi masalah, suami tidak mau ikut kajian. Ya, tidak mau belajar mengaji. Dia ke masjid ya. Berat jika diajak sedekah. Bakhil katanya ya. Berat untuk silaturahim. Tayyib. Ibu, alhamdulillah suami ibu ke masjid. Alhamdulillah suami ibu baik sama ibu. Alhamdulillah suami ibu baik sama anak-anak. Adapun yang lainnya berproses. Ibu pernah gak mendoakan suami ibu? Jujur? Bu? Doakan gak suami? 5 orang. Sisanya enggak. Hari ini doakan suami enggak bu? 5 orang. Rata-rata enggak mendoakan. Ibu cuma curhat sama Ustadz, gimana ya suami seperti ini? Yang pertama yang ibu lakukan, doakan. Sekaligus dibimbing. Ketika ibu dapat kajian, ibu sampaikan ketika lagi asik ngobrol yang santai gitu loh ya. Tadi aku kajian loh sama Ustadz ini, dia cerita begini loh.
Ya dalilnya begini. Nah, itu kan tanpa sadar ibu transfer ilmu dengan dia. Bukan begitu Bu? Pernah nggak ibu begitu sama suami ibu? Nah, coba ibu kuatkan lagi ketaatan sama suami. Mudah-mudahan dengan ketaatan ibu dengan suami dan perhatian ibu dengan suami, Allah menolong ibu dan keluarga ibu. Mudah-mudahan suami mau apa? Mengaji. Nah mengaji kan gak mesti ke masjid. Ibu tinggal buka aja sebelum tidur YouTube misalnya. Kajian siapa? Ustadz ini misalnya. Yang ibu deman dan suami juga mau menerima. Bismillah, mudah-mudahan dari situ dia dapat hidayah. Jelas Bu ya? Nah sabar. Mendidik orang-orang dekat itu lebih sabar ketimbang orang jauh. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah boleh kita menghadiahkan pahala baca Al-Quran sampai hatam untuk bapak kita yang sudah meninggal dunia? Ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Mazhab Hambali membolehkan, mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Termasuk membolehkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Tapi yang benar yang sepakat itu 3 amalan. Mendoakan dan memintakan ampunan sampai. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga badal haji dan badal umrah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Apakah boleh jika seorang laki-laki yang berpoligami tapi sebenarnya secara ekonomi belum siap, disuruh untuk menceraikan istrinya yang kedua? Begini, kalau sudah terjadi itu susah kita untuk mengatakan ceraikan dia. Pilih aku ataukah pilih dia? Kata suaminya, aku pilih yang ketiga, dua-duanya diceraikan. Ada kan yang terjadi begitu? Nah begini Bu ya, Bapak khususnya, Bapak berpoligami itu boleh. Tapi dengan syarat. Syaratnya itu punya istita'ah, kemampuan. Kemampuannya apa? Pertama kemampuan secara fisik. Yang kedua kemampuan secara finansial. Yang ketiga kemampuan tarbiyatul aulad, mendidik anak. Bukan begitu? Ini enggak. Fisik lemah, jalan dituntun, kadang jatuh sendirian. Mau berpoligami, kan secara fisik lemah banget, mau ngapain? Mau gaya-gayaan doang. Ada sebagian orang yang kawin begitu gaya-gayaan. Seperti itu, anak udah 2, anak udah 3, lu ngapain pakai cerita? Inti ngapain pakai cerita? Siapa maksudnya itu cerita? Inti kapan saat inti? Udah penakut, takut. Anak bukan takut sama harim aneh. Anak menghargai dan menghormati istri anak. Anak gak tahu perjalanan takdir anak. Apakah anak kawin 2, 3, 4. Gak tahu. Yang jelas untuk sementara ini anak merasa gak mampu. Subhanallah, bayangkan. Ya, pagi-pagi sudah dipanggil MT Hidayah Sakinah ini. Habis itu zuhur lagi kajian. Subhanallah, nanti asar kajian lagi. Habis maghrib kajian lagi. Kapan kumpul? 1, 2, 3, 4 itu kapan? Apalagi yang doyan umrah, tiap bulan umrah. Kapan tuh? Istrinya gigit jari aja, kapan anak diajak? Ternyata ilegal semua, ya kan, di bawah tangan semua tuh. Makanya ibu-ibu saya sering ngomong, jangan mau dikawin kalau sifatnya di bawah tangan. Pertama, ya ibu akan mudah diceraikan. Yang kedua, itu dosa. Karena tidak taat dengan hukumah, tidak taat dengan apa? Dengan pemerintah, bukan begitu? Ini kan sifatnya masalih, kita katakan asyariyah ya. Artinya sifatnya tersebut ini kemaslahatan ya, al-mursalah, al-masalih al-mursalah. Jadi dicatat. Saya nggak tahu tuh yang kawin 2, 3, 4 itu dicatat nggak sih Bu? Masuk kartu keluarga nggak? Ayo jujur. Masuk kartu keluarga nggak Pak? Enggak. Itu kalau misalnya istrinya enggak, berarti kalau bikin paspor itu kan ada kartu keluarga, ada KTP, ada apa lagi syarat-syaratnya itu. Berarti puluhan tahun gak diajak umroh jangan-jangan. Atau diajak juga, dianggap pakai keluarganya, abahnya atau apa. Mungkin ya seperti itu. Nah itu kan gak adil sudah. Itunya aja sudah gak adil. Secara dunianya aja gak adil. Seperti itu. Finansial juga, punya kemampuan enggak? Subhanallah, yang pertama rumahnya kayak istana. Yang kedua cuma di apartemen yang kecil banget. Subhanallah, studio lagi. Yang masuk langsung dapur. Allahu Akbar. Nah kan ini enggak adil. Enggak adil lah, jelas enggak adil. Termasuk pendidikan anak. Subhanallah, kalau yang ini luar negeri mainnya, sekolah dibayar, sekolahan yang mahal.
kalau yang itu biasa aja, di sini aja ya yang murahan. Nah itu kan gak adil. Merasa gak ketidakadilan itu? Maka oleh sebab itu hati-hati. Enggak gampang kan seperti itu. Wallahualam kalau kartu keluarga itu ditulis enggak Pak? Istri 1, istri 2, istri 3 enggak? Belum coba ya, belum enggak ada yang coba di sini ya. Nah, enggak nih jujur nih, enggak ada ya Mi? Hah? Enggak ada. Antum sudah kan? Belum ya? Istri 1, istri 2, istri 3 kan kemudian anak-anak tuh. Ditulis enggak itu? Nah, kalau itu saja sudah bermasalah, apalagi keterusannya kan bermasalah. Wallahu a'lam bissawab ya. Hati-hati ya, enggak gampang. Kalau antum punya kemampuan secara fisik, secara finansial, kemudian secara tarbiyatul aulad, monggo, silahkan, ya kan? Tapi hukumnya mubah, bukan sunnah. Hukumnya apa? Mubah, boleh ya, bukan sunnah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.